kan? Nah dia akan lebih padat. Nah setelah udah kayak gini, baru deh kita kayak gini-giniin. Mau coba contoh di mesin wheelnya? Di apanya? Nyoba di mesin? Ayo dong. Boleh? Asik. Kita coba. Oke, asik. Pak Irwan main tanah dia. Oke. Oh mau coba? Iya, Atau saya dulu liatin? Iya dong, liatin dulu dong. Liatin dulu ya. Liatin dulu. Ini kita padatkan dulu. Sebenarnya nggak punya mesin kita bisa manual, jadi kita tuh sebenarnya alat-alat itu nggak perlu beli kalau memang ada orang yang tertarik untuk mau belajar, karena menurut saya tanah liat sebuah hobi, ini kan hobiis ya, sedikit pricey menurut saya. Tapi kalau orang udah suka hobi apapun itu, mau kayak gimana juga dilakonin kalau menurut saya ya. Bener. Oke, kita basahin dikit dulu dia. Jadi ada alat khusus nih teman-teman. Ya, ini mesinnya. Pedalnya juga, ada pedalnya gede-gede. juga. Lucu ya, ada ininya. Ada apa? Iya ini pedalnya. Oh, pedalnya. Saya Iya. pikir kayak koplingnya. Kopling, ya mirip-mirip buat mengatur kecepatan. Gasnya ya? Oke, kita agak banting kayak gini. Terus? Oke, cari posisi yang nyaman, mau kaki di bawah, mau kaki di atas, Asik, bebas. Terus? Kalau saya suka di atas supaya tangan saya bisa ada tumpuan. Ya. Kita mulai hidupkan. Oke, nah yang kayak begini saya lebih suka agak sedikit cepat. Oh, gasnya di situ bener ya? Iya. Oke. So, kita press dulu ke bawah sedikit buat dia ngunci sebenarnya. Ngunci yang ini. Gitu. Oke. Ya. Press. Oke. Dan kita hanya memainkan di punggung Sini, ya, di bagian sini aja. Oke. Di bagian sini aja. Oke. Baru kita press ke atas, namanya mixing. Mixing sama tujuannya itu untuk dia mempermudah kita centering dan menghilangkan udara yang masih ada. Oke. Kasih air sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak, karena kalau kebanyakan air nanti jadinya kelembekan, susah buat kita buat mengatur dia. Sedikit aja kita press terus, ini proses mixing. Kurang lebih 2-3 kali proses mixing ini. Oke. Setiap serat kasih air, jangan memaksakan karena nanti dia bakal kesep. Kalau udah kesep bisa patah. Oke, kita turunin, namanya proses centering. Kalau turunin kayak begini, kalau saya seperti ini, kayak jempol ini power untuk dia ke bawah. Tujuannya untuk memadatkan. Centering itu untuk supaya dia seperti ini, dia berada di pusaran di tengah, supaya dia ada di tengah-tengah ini. Yang memadatkan tadi menghilangkan kadar udara itu mixing yang ke atas tadi. Oke. Nah, terus kita naikin lagi. Ini sampai 2 kali nih, kalau bagus 2 kali udah cukup. Tapi kalau misalnya masih muter-muter nggak jelas, ulangin lagi sampai dia benar. Yang ternyata nggak jelas contohnya apa? Contohnya sebentar, oke. Yang nggak jelas itu misalnya dia keluar dari pusaran. Nah, ini. Oke. Ini nih Om. Mau meletot-meletot. Meletot, iya. Dari bentuk Itu dari berarti. bentuknya, iya. Jadi harus center. Iya. Titik tumpunya pas. Pokoknya harus sabar ya. Harus nah ini Mesti kalem. ini makanya Nggak boleh ngoyo, nggak boleh. betul. Ibarat nggak ada intensi lah, kosong gitu ya. Betul. Tapi ada beberapa anak kecil Iya. yang dia kesabaran, maksudnya lebih aktif. Iya. Anak kecil yang aktif, terus dia ikut ini jadi kayak sesi terapi buat dia, Benar. buat dia. Jadi dia akan jadinya lebih Nggak sabar. bisa buat anak-anak autis juga. Kemungkinan bisa, asal Karena dia jadi fokus. ya jadi fokus. Benar. Dan yang ngajarinnya juga harus sabar. Iya. Kalau misalnya kita terburu-buru dengan waktu atau Iya. kita cuma
Nah, tujuan saya ini bukan hanya sekedar mencari uang, Betul. tapi yaitu dia tadi mengisi waktu kekosongan untuk orang-orang yang udah nggak tahu mau ngapain, terus buat anak-anak yang kecil yang Iya. dia bisa fokus kayak gitu. Karena di situ pun memberikan pada saat ngajar mereka itu memberikan kesabaran tersendiri buat saya, ada timbal balik yang positif buat saya. Jadi bukan hanya sekedar materi kalau menurut saya, tapi di sini terapis buat diri saya sendiri dan orang lain. Yang penting suka dulu kita ngerjain sesuatu tuh suka. Oke. Nah ini kita centering lagi. Oke. Ini belum center. Buat yang pertama kali nyoba, jangan berpikir saya mau bikin ini saya mau ini kenapa? Karena kadang hasil yang tidak sesuai ekspektasi itu bikin kita kecewa, bikin kita stres malahan. Saya selalu bilang, ini apapun yang terjadi nanti jadinya itu adalah itu udah hasil karya kamu loh gitu. Dan saya hanya membantu 30%-nya, 40%, selebihnya itu adalah hasil karya kamu. Jadi kita jangan melakukan sesuatu jangan langsung berharap akan hasil. Yang saya pelajari sih itu positifnya, nggak boleh kita langsung pengen hasilnya bagus, nggak ada yang kayak gitu. Udah kita bolongin di bagian senternya. Untuk apa? Untuk memulai kita mempermudah membuat sesuatu. Jadi udah dibolongin, misalnya kita tinggal tarik nih kayak kail dari bagian paling bawah. Kita tarik ke arah dalam, terus ke atas keluar gitu. Dari bentuk kayak gini bisa kita mau bikin mangkok, vas bunga, boleh macam-macam bebas. Nah kayak gini, dia semakin pusarannya semakin membesar, pelan-pelan aja, jangan buru-buru gitu. Kalau kita mau ngecilin, mau yang tinggi, kita pas dulu yang dari bagian sininya supaya dia akan jadinya tinggi. Menarik. Terus tarik lagi dari dalam sini. Tadi di awal seperti mangkok kebalik, tapi saya pikir mangkoknya lubangnya dari bawah, ternyata enggak nih, dari posisi jadi akan kebalik lagi nanti. Iya. Yang kecil itu yang di bawah nantinya ya. Iya, dan itu harus kita kikis kayak gitu loh, nanti pakai nanti bisa kita kayak giniin untuk yang bagian bawahnya gitu, kita kecilin. Menarik sih menurut saya pottery ini. Ini Seni dan tidak bisa kayak lukisan jadinya. Apapun itu hasilnya kayak lukisan, hasil karya. Semakin dia kita kecilin, dia akan semakin tinggi. Semakin kita lebarin, dia akan semakin pendek. Gitu sih. Misalnya terus kita mau bikin apa dulu, misalnya mangkok. Nih, kita lebarin dia semakin lebar. Ini atasnya kurang bagus, saya coba potong dulu. ada teknik. Ada ya buat motongnya. Dengan senar. Dengan senar. Mau tali boleh, senar boleh, apapun itu bisa. Oh gitu. Ambilnya, kadang dia bisa langsung putus nih, kadang enggak. Ini kita buang yang jeleknya. Oke. Kalau saya lebih suka saya buang dulu jeleknya, baru saya terakhir nanti finishing. Nih masih ada sedikit pori-pori, tapi cuma sedikit sih, ini satu kayak gitu. Ya, it's okay. Nah, itu mempengaruhi di sini mempengaruhi, udaranya mempengaruhi. Dan pada saat pembakaran dia juga mempengaruhi, kalau masih ada udara bisa bikin retak. Ini kita bisa pakai sponge juga. Jadi orang tuh banyak macam tekniknya sih. Ya, style-stylenya bisa pakai sponge, kanebo. Semakin tipis dia akan semakin bagus. Nah
Nah, dari sini teknik ini bisa kita campur dengan teknik manual. Maksudnya kita bikin suatu karakter atau bentuk bunga, boneka apa yang bisa kita tempel-tempel nanti di sininya gitu. Selain kita warnain. Step kedua berarti Itu itu ya. step kedua setelah ini jadi, supaya nggak bosen kayak mangkok Ya, biasa gitu kan. Nah, kayak gini kita haluskan. Nanti Om coba tingkat kesulitannya seperti apa. Bisa dicoba nanti. Ini kalau jadi mangkok kayak gini. Tuh, jadi mangkok teman-teman. Mangkok. Terus kalau kita mau kecilin kegedean nih, kelebaran, Iya. dipres lagi, masih bisa kita fix dia. Dia ngikut ya. Ikut dia nantinya. Bisa juga gitu. Nah, kalau mau jadi piring, tinggal kita lebarin lagi dari bawah, paling bawah, tarik keluar kayak gini. Masih bisa kita rubah jadi piring. Pelan-pelan tarik keluar. Oh iya. Jadi dia makin pendek kan. Berarti ini kalau buatan tangan ini memang justru yang tidak ada yang sama antara satu Betul, dengan dua. Ya, ini iya. keunikannya di situ ya. Unikannya di situ. Dibandingkan cetakan mesin. Betul. Atau ada namanya casting, cetakan yang dari gipsum pakai cairan. Jadi Oke. tanah liat yang itu dibikin jadi powder, Terus, terus kita kasih air sama water glass, dia akan menjadi cair. iya. Terus kita masukin deh tinggal ke dalam cetakan. Itu hasilnya kemungkinan sama seperti gelas yang di meja itu. Itu casting. Casting. Namanya casting. Ini pendek. Semakin kita lebarin dia akan semakin pendek. Nah, kalau udah kayak gini nih, hati-hati, dia udah mulai tipis. Saya tidak bisa menyarankan dia menjadi sebuah piring karena dia udah mulai tipis nih. Kecuali kalau dari awal kita memang mau bikin piring, maksudnya tekniknya kita nggak sampai agak lebar. Yang pada saat kita centering tadi kita lebarin dulu gitu, nggak kita tinggiin ya. Kalau saya kan tadi saya tinggiin. Ini pertanyaannya ini titik-titik kapan kita bisa memakai film sih ya? Untuk mengetahui di dasarnya loh, supaya nggak terlalu tipis di bawah, ada patokan nggak? Kalau untuk yang bagian bawah, Iya. itu patokannya pada saat kita ngebolonginnya tadi Om. Iya. Nah, dasar itu kalau misalnya kita terlalu sampai bolong, dia akan di bagian sini, di sininya, ini kan tembus, nggak bisa jadi Bener. betul. Jadi patokannya kurang lebih kita kalau ragu-ragu, Iya. oke, setengah aja dulu. Oh. Udah setengah kita tarik ke arah luar lagi, kan kelihatan tuh tebelnya. Baru kita tarik dalemin lagi, kita tarik lagi gitu. Kalau saya sih tadi udah pas bolongannya segini sampai bawah tadi dasar gitu. Berarti Nah. Mbak Wenda udah punya feeling bahwa ini segini. Oh iya, Kalau Pak. ke dasar mungkin masih 8 Kurang lebih mili. 1 senti lah. 1 senti. Iya, 1 senti kurang lebih. Itu feelingnya kita. Tapi kalau kita nggak yakin, Iya. jangan dipaksakan. Iya, Setengah iya, aja iya. dulu, setengah. Udah agak lebar, wah ini masih tebel nih. Kita bolongin lagi, kita tarik gitu. Seni ini tuh nggak bisa dipatok, Nggak bisa dipatok. dadakan. Iya, dan centering tadi tuh untuk Heeh. kegunaannya untuk ini nih. Yang sisi-sisi ini nih, menyamakan semua sisinya dia ini. Gunaan si centeringnya itu tadi. Dari awal kalau nggak center soalnya bentuknya udah meletot-meletot. Iya betul. Pada saat kita mixing tadi ke atas, gitu. dia udah mulai meletot-meletot tuh. Terus ke bawahin lagi. Yang paling penting pada saat kita ke bawahin itu proses pada saat itu yang kurang lebih seperti ini. Oh, cantik. Apa yang terjadi dilakukan setelah ini? Setelah ini, Ya, ini kalau kita udah anggap sudah bentuk Iya. udah finish ya. nah alat-alat setiap orang itu berbeda, Oke. gitu kan. Ada yang bisa langsung dicongkel, dipindahkan. Kalau saya dikeringin dulu pakai heat gun. Oh. Jadi gitu. dia 5 menit kita keringin pakai heat gun, baru kita tarik paling bawahnya Oh, pakai ini lagi ya. Iya, Ini pertanyaan saya. nih. Nah, kita tarik kurang lebih kayak gini. Wah, ini pakai feeling lagi. Iya, nih. Hati-hati nih tajam. Nah, ini belum bisa diangkat nih karena dia masih basah. Makanya Hit gun dulu atau dipotong dulu ini? heat gun dulu biasanya. Heat Berapa? gun 5 menit. 3 sampai 5 menit. Oke. Terus baru kita potong, baru Oh. bisa dia diangkat gitu. Karena ini kalau kita paksa angkat, dia lembek banget. Monyot langsung. Iya, monyot langsung sayang udah dibikin. Kecuali itu. seni lagi ya Mas Dede ya. Ya, Ah, kalau memang suka mau yang dibikin memang meletot-meletot. meletot-meletot bagus juga itu. Iya, iya, iya.
Apakah dalam membuat tato memang begitu caranya? Kalau apa? Sengaja kalau kita mau bikin bentuk yang abstrak itu seperti itu, sengaja ditarik belum kering atau ada cara lain? Bisa seperti itu tanpa sengaja, Iya. atau dengan cara lain, misalnya kita kayak mau bikin pot ya, mau bikin pot yang ada bolong tengah nih, lagi musim Iya. pot gepeng, terus tengahnya ada Iya. bolong-bolong. Iya. Nah itu kita diemin dulu biasanya 1 harian, Terus? udah kita keringin 1 harian. Misalnya ini potnya nih ya, Iya. 1 hari dia kan kekerasannya itu kayak lembab, bukan keras, dia agak Setengah lembab matang. setengahnya. Oh belum kering satu belum hari itu. 1 hari sebelum kering, Mas. Justru itu the moment yang paling pas buat kita ngebentuk Oke. atau mau carving. Ngukir. Oke. ngukir si tanah potnya ini atau piringnya kayak gitu, itu 1 Karena hari. strukturnya sudah kuat nggak berubah, Udah cuma masih bisa masih bisa dibentuk gitu. Oke. Nah misalnya kayak kita nih, Iya, iya. ini pot, ibarat kata ini pot masih kita bisa gepengin juga nih, jadi gepeng bener-bener Iya, gepeng iya, yang iya. kita mau bolongin kayak gimana ini masih bisa gitu. Bentuk itu ya unik-unik kayak gitu. Kayak si badak itu di hari kedua baru bagus kita buat touch up dia dibentuk. Ini udah Ya pakai pisau ada potongnya kali ya? ada alat, ada nih kita salah Kayak satu alat ukir gitu carvingnya. ya? Alat yang kalau ada alat carving pasti ya? Ada dong alat carving, salah satunya Semuanya. ini Oh iya, pasti ada gini ya. namanya batsir. Batsir. Baca. Ya. Ini sebenarnya adalah yang saya dapat beli buat masukin tato. Tapi ini multifungsi juga buat gunanya? Di situ buat, kali. buat ngalusin ini. Buat ngalusin. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal, alat apapun yang Iya, ada di iya, rumah iya, tuh iya. bisa. Ini misalnya nih kita mau ngerapin yang kayak gininya nih. Oke. Nah, kayak gininya kita mau buat nipisin kayak gini bisa. Oke. Iya, iya, iya. Tuh. Lebih rapi nih kayaknya, Iya, lebih halus. lebih terkontrol. Tuh. Kayak gini bisa. Terus yang bagian luarnya juga. Ya. Gak apa-apa, Nggak apa-apa. artwork. Iya, ini benar. Artwork nih namanya. Tuh, jadi artwork. Tapi ini bisa loh jadi sesuatu. Misalnya ini kan masih udah berfungsi jalannya. nih, udah Iya. jalannya kayak gini. Kadang Iya. saya lebih suka yang kayak unik kayak gini Iya, loh. iya benar, Kalau natural. saya natural. Kadang saya cuma rapihin yang bagian Ya, sininya benar. nanti. Karena ini kayak buat naruh piring, pajangan atau apa, Betul. ini malah unik. Perhiasan. Nih, Tinggal kita jadi main di coloring atau glazing. oke. Itu yang akan dilihat Udah gitu aja, tambah Ben. cantik. Gini. Buat tempat perhiasan, koin. Bisa, Yoi, koin, yoi. gini. Jadi jangan takut gagal ya. Yoi. Jangan takut gagal. Teman-teman, Jangan takut gagal. Ingat, Apapun itu tidak ada bisa yang masih sempurna, tahu. ya. Betul. Kalau dia yang disengaja belum tentu kayak gini. Yoi. Betul, belum tentu. Belum tentu. Justru pembeli saya Ya, kebanyakan sukanya yang aneh. Aneh. Dan itu nggak bisa dibikin 2 kali. benar. Iya. Kalau yang aneh jangan khawatir, panggil Mas Dede ya udah itu udah aneh tuh. Ya, at least saya mau ngasih tahu ini multifungsi Multifungsi, juga. keren loh ini. Bisa buat carving juga. Kalau sendok gitu. juga bisa kali ya? Sendok bisa, tapi untuk di bagian yang udah keras kayak gitu, yang apa Oh. namanya, yang manual kayaknya, Oh. dia untuk mukul-mukul atau buat Oh. ngalusin kayak gitu. Sendok kan bagian kayak gini juga nih, Iya, benar. cuma dia terlalu tipis tuh kalau sendok. Oh, gitu. pengaruh di situ Pengaruhnya di situ. Jadi kayak misalnya yang Iya. kayak badak itu bisa kita giniin nih, halusin buat bikin patternnya dia kan betul-betul kayak gini kan kadang agak susah nih. Nih, bisa kita Tunggu, Makina sebentar, Makina. ya. Pelurunya. Nah, ini yang bagian-bagian kayak gini nih, kan Ya. bisa kita pakai tangan diginiin. Ini Ya. udah agak keras nih karena udah hampir 5 hari nih, seminggu. 5 hari. Iya. Lama dong nunggunya ya. Lama. Jadi kalau untuk hasil gelas-gelas kayak gini, Iya. kita keringin manual dulu, itu kurang lebih 4 sampai 7 hari. Kenapa nggak bisa masuk oven biar lebih cepat? Lain. Retak, bisa shock apa namanya? Ya jadi dia keringnya tuh secara terpaksa kayak gitu loh. Itu Jadi bisa saya bikin kayak retak-retak. Jadi sekali lagi nature is the best. Ya, nature is the best. Nah, alat-alat ini Benar. tuh buat shaping kayak gini. Oke. Nah, sendok bisa kalau Oke. karena sendok teksturnya bisa kita pegang juga kan yang kayak gini. Ya. Yang buat bagian dalam-dalam tangan kita kan tidak terjangkau. Benar. Harus pakai alat juga buat shapingnya gitu.
Dan itu kamu bisa dapetin di mana di rumah tanpa harus membeli juga gitu. Intinya kita nggak semua harus beli. Tuh, hebat ya. Wenda kan keren. Menggunakan apa yang ada. Setuju. Cakep. Nah, saya ini berarti pada waktu membuat buntut, ini tadinya full kali ya baru diukir atau Oh gimana? enggak, ini manual kita pasang. Oh, ada teknik masang. Ya, jadi kalau teknik masang atau udah kering waktu masang. Setengah kering juga? Setengah kering juga. Mau dipasang saat hari yang sama pun bisa, karena kita kan pakai heat gun. Oke, ini aja, Mbak. Oke, contoh. Ini kalau misalnya kita mau bikin apa namanya? Sebentar saya cuci tangan dulu supaya enak. Ih, keren bener ya. Pengalaman kita hari ini komplit. Gimana masang buntut? Agak kering. Nah, warnanya udah ini. cakep, natural Nah, banget. untuk bikin gagang, untuk bikin yang bentuk-bentuknya yang kecil kayak gitu, itu bagus tuh yang benar-benar lunak. Lunak dia. Jadi dia karena ini kan cepet kering ya. Kering tapi hanya bagian luar itu yang bikin dia crack. Crack itu kayak apa namanya bahasa Indonesianya, serabut-serabut halus yang bikin dia retak. Nggak bisa ditambal. Kalau sebelum dibakar bisa ditambal. Kalau sebelum dibakar masih proses manual di situ tuh bisa. Tapi kalau udah dibikin pembakaran pertama, kedua udah nggak bisa kita apa-apain. Nah, ini kita boleh pakai tangan ataupun di meja kayak gini. Balik lagi nih proses bikin masak-memasak juga. Masak-memasak. Iya, ini saya beruntung karena saya udah punya basicnya. Nggak lari jauh juga. Nggak lari jauh-jauh. Bikin lenjer. Pempek wong kita galo nih. Ini kalau kita mau bikin lengkungan atau buat gagang itu handle, nggak bisa langsung kita puter gini. Kenapa? Dia akan retak. Jadi kita harus benar-benar pakai hati, pelan-pelan kasih air, touch up air misalnya. Pengaruh itu. Berpengaruh banget. Kasih air, terus kita lengkungin pelan-pelan kayak gini, touch up lagi. Slow, balik dia. Ini kebetulan teksturnya enak, jadi dia nggak retak. Mostly sebagian orang karena udah agak kering, dia biasanya retak gitu. Nah, untuk bikin handle kayak gini. Jadi pelan-pelan. Keren. Kalau mau bikin buntut begitu, berarti ya kita balik lagi. Nah, ini kan cepet retaknya dia. Iya, harus slow. Bila perlu tuh lihat tuh, kasih air, saya harusnya ini dikasih air sedikit. Iya. Untuk bikin shapingnya tuh. Ini yang saya bilang, dia cepet retak tuh kayak gini. Benar. Nih, yang ini. Krek-krek jadi gitu. harus di touch up, kasih air, touch up. Sambil diajak ngobrol ya, Pak. Iya kadang. Bener, saya selalu yang bagus ya nak hasilnya. Jangan retak ya nak. Apalagi yang punya customer. Karena saya tahu proses susahnya seperti apa. Jadi saya selalu bilang, semoga hasilnya bagus ya Kak. Karena saya tidak bisa menggaranti 100% punya kakak nggak retak. Saya selalu gitu supaya mereka nggak kecewa juga ya kan. Nanti takutnya kok retak semua sih, padahal itu kan sebenarnya proses naturally dari mereka bikin sendirinya gitu. Mas Edi, berarti Mbak Wenda juga normal dong, kita normal dong nih. Normal. Iya, panci aja diajak ngobrol. Iya. Nah, berarti kita normal. Kalau mau nyambungin ke situ tuh harus pakai alat yang kayak tajam tolong di situ, yang kayak paku. Oh, ada. Yang kayak paku. Iya, nah ini sebelum proses nempel, anggap aja nih ya, ini masih bisa nih. Kita arsir kayak gini nih. Sasak. Oh, yoi. Terus yang bagian mau ditempel sama diarsir juga. Asal aja yang penting kayak kita kalau mau nempel keramik kan harus ada kasar-kasar tuh. Terus kasih air. Tap aja air di sini, tap lagi air di sini. Baru kita sambung. Udah tuh tel adhesifnya itu doang tuh ya. Nih, ini basically dah. Ini kan contoh ya. Nah, terus pada saat udah diginiin, kalau saya suka pakai heat gun supaya dia lebih cepat mengering gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya heat gun, jangan langsung dilepas kayak gini ya, dia nggak akan nempel. Jadi harus dikasih penyanggah. Apapun itu mau penyanggahnya, kasih bagian sini ke bagian datar, kasih penyanggah. Jadi dia kering secara manual. Berapa lama tuh? Sama seharian juga ya bisa? Bagusnya sih disanggah seharian.
kalau misalnya untuk bagian yang proses nempel-nempel gitu ya. Nah nanti terus kalau ini anggap ini kan karena dia udah kering ya, udah nggak ini nanti, tapi ini bisa kita rapihkan. Nah di bagian sini Dihaluskannya dengan dihaluskan pakai jari aja. Oh, cukup jari. Iya cukup jari, atau kita bikin pulun-pulun kayak gini loh, kecil, mainkan lagi yang kayak gini. Ini anggap aja nih udah untuk seluruh bulatan ini. Kita tempel di sini. Buat ibarat kata penyambung lemnya dia. Oh, ini. Terus kita alus-alusin lagi gitu, kita tempel pakai jari kayak gitu. Harusnya kita bikin yang benar-benar ya. Silikonnya ya. Lem sih kalau kita bilang. adhesif. Apa sih buat list kaca tuh? Oh, silikon ya. Silikonnya kurang lebih kayak gitu. Ini jangan sedih, ini masih bisa kita rapihin kok, bisa kita tampal, nggak apa-apa. Masih bisa. Gitu. Selagi belum dibakar, kamu masih bisa memperbaikin bentuknya. Baik, kita review dikit ya. Jadi setelah proses yang tadi, jadi ditunggu dulu dalam posisi kira-kira bicara mungkin sampai kering bener 5 harian 5 hari. Kalau yang kecil-kecil 5 hari. Cuma kalau pot-pot yang gede kayak gitu bisa 2 minggu. Wow, 2 minggu? Iya, 2 minggu di panas matahari. Dalam 5 hari harus kena matahari nggak ini? Enggak juga, nggak perlu. harus. Ya. Apa yang setelah ini kita bawa ke tempat khusus? Nah, ini yang masih dibilang nih ini. Oh iya lupa. Nah, yang ini salah satu recycle yang kita pakai lagi, yang dari trimmingan atau yang gagal, yang benar-benar gagal nggak kita buang kok, tenang aja. Kita recycle di sini. Kan katanya udah kering. Oh, masih bisa? Masih bisa, kan ini kita kasih air dia akan lembek lagi. Walaupun udah 5 hari tetap masih bisa. Justru dia dengan cepat hitungan 10 menit lembek lagi yang belum dibakar itu. Berarti kuncinya yaitu harus di oven baru paten. Baru paten. Kalau nggak di oven, mau kamu udah keringin 10 hari, 1 bulan kena air, balik udah lagi. Bubur lagi dia jadi bubur kayak gini. Gitu. Ini salah satu workshop markas besar nih ya. Yang penting nih yang penting. Ya. Ini pembakar. Ini blessing yang saya pakai, ada yang lokal, ada yang Jepang. Sebentar, ini rangkaian saya taruh dulu ya. Mudah deh, Bang. Takut ada gas LPG. Oke. Ini ukuran sedang. Yang saya punya masih kecil lah ini, tapi ada yang lebih kecil lagi dari ini. Sedang. Ini sedang. Ada yang lebih gede lagi. Kita lihat dulu ya, bahannya apa ini? Ini yang buat motor itu buat glass wool. Glass wool. Terus ini plat yang tahan api. Plat tahan api. Ya, jadi dia nggak akan ikut kebakar, nggak akan. Berarti suhunya lumayan dong. Bisa sampai 1200. 1200. Oven saya bisa 1300 ya. Kalau kita di oven dapur cuma 250 derajat. 250 derajat ya. 300 ya maksimal gitu. Ini luar biasa. Saya bermain dengan mereka sampai 1250 derajat. Ya. Dan ini yang tahan api semua, jadi nggak akan kebakar. Ngomong bawahnya batu. Batu juga batu paras putih. Batu putih paras ya. Tahan api juga Om. Dia nggak akan melewat. Iya kalau batu mah. Gitu. Dan ada 4 burner di sini. Untuk 900 derajat saya cuma pakai 2 burner. Tapi burner itu apa, Ma? Burner itu ini apinya tungku ya. Tungku, oke. Tungku apinya. Iya. Ini ada 4, tapi kalau untuk 1200 saya pakai 4 pada. Cuma nggak langsung 4 tungku yang dipakai, 2 aja dulu. 2 dulu. Udah mencapai 900 baru saya hidupin semuanya. Dan hati-hati karena ini suhu tinggi, mungkin dia pada saat kita ngidupin bisa nyembur juga. Oke. Gitu. Jadi LPG-nya perlu berapa LPG di sini? 4, kalau saya 4. Tetap masing-masing 1 LPG? Oh enggak, saya hanya 1 pembakaran pakai 1, tapi dibikin 2 begini Om. Oh cabang? Bisa ya Mas Dedi ya? Jadi tanpa harus matiin dan mengurangi suhunya. Misalnya ini udah habis nih. Iya. Saya buka yang kenop satunya. Iya. Terus ini udah habis, baru saya tutup juga. Jadi yang bekerja yang ini. Gitu. Tetap 1 aja yang dipakai, jangan 2 boros. Kalau dua-duanya boros. Malah dua-duanya boros. Boros kita. Terus terlalu cepat pembakaran. Iya. Karena normal yang saya punya untuk 1200 derajat itu 8 jam. 8 jam. 900 derajat itu 6 jam. Tapi setiap oven orang beda-beda, nggak pernah sama gitu. Oven merakit sendiri? Enggak, saya emang ada khusus yang jual? Khusus yang ngerakitin ngejual gitu. Jadi alatnya kalau dibilang ya dianggap sederhana, sederhana. Sederhana sekali sih ini penggunaannya.
gampang banget, cuma kita taruh potter hasil Ya. karyanya di sini, susun sampai penuh kalau bisa, karena apa? Kalau nggak penuh sayang gasnya sih, lumayan. Tapi kalau costnya. penuh berarti bisa ada sampai rak-raknya. sini, sampai sini. Oh. Jadi kita setiap ukuran kita kasih ukuran yang Ganjel sama, lagi. ganjel lagi. Oh, ganjel oke, lagi, clear. gitu. Iya sih. Oke. Dan ini prinsipnya harus kedap ya, bukan kedap ya, nggak boleh Kedap. sampai dia keluar. Jadi Nggak boleh ya. Nanti ini kalau ditutup, pasti ada ikatan ini. Nah, ini yang saya iya, maksud kulirnya ya, knopnya, kenop pada saat diperkencang, diperkuat. Nah, ini teman-teman tuh. Nah, ini pas ditutup. Ya. Oke, Ini baru masukin. dimasukin. Ini pun nanti ada setelannya nih, Mbak ya. Tuh, dibuka dulu. Buka dulu ke kanan. Kebalik, nah, ya, gitu. Dikit lagi. Nah, Nah, kencengin. kencengin. Sampai sebatas berapa kenceng kira-kira ya? Udah agak kenceng aja, dia nggak muter. Udah Nah, cukup. ini nih, udah cukup. Karena ini hawa panas nggak boleh keluar ya, Mak. Iya, nggak boleh. Tapi dia tetap ada ini Apa? nggak sih? Apa namanya? Hoodnya. Oh, ada lubang angin. Buang angin. Pembuangan angin ya. Nah, sayangnya saya Iya. tangkapnya kurang tinggi, jadi saya tidak bisa main reduksi. Reduksi apa? Reduksi itu jadi yang justru oksigennya yang di dalam yang bisa menghasilkan warna-warna lebih gelap. Oh. Lebih kalau saya suka reduksi, kenapa? Karena hasilnya unpredictable, bukan warna natural, merah jadi merah, kuning jadi Iya. kuning. Oh, bisa ya? Bisa, tapi itu suhunya hampir 1300 kayak itu 1250 ke atas. Cara masuk udaranya? Cara masuk udaranya kita tutup semua oksigen. Nah, di bawah sini tuh ada knop-knopnya ini nih, Om. Iya. Nih, knopnya ditutup. Terus? Terus kalau udah ditutup semua, oksigennya kan malah masuk ke dalam sini. Ya. Bukan keluar, malah masuk ke dalam ovennya. Ya. Terus tapi apinya keluar dari sini. Jadi apinya Bahaya kalau nambah ke atas. karena saya kurang tinggi, Iya. jadi saya nggak bisa main reduksi. Oke. Gitu. Karena saya belajar dari kesalahan lagi. Iya. Saya itu ternyata tidak sengaja membuat reduksi. Untung saya kalau bakar itu hampir kayak menjelang malam gitu kan. Oh. Keluarlah api semua di sini. Waduh, untungnya kelihatan. Iya. Untungnya yang di dalam ini punya saya juga, bukan punya orang. Hasilnya tuh ya warnanya jadi lebih unpredictable kayak gitu. Kayak Saya suka. semi gosong kayak Semi stick. gosong, iya. Bener ya? Iya, tapi ini bahaya, saya nggak bisa Iya, bisa benar. main di sini. Itu namanya reduksi. Memang ada tekniknya itu berarti. Ada tekniknya beda lagi. Tapi kalau kamu cuma mau warna dasar, Iya. normal aja. Maksudnya nggak perlu yang main Benar, api benar. sampai keluar kayak gitu. Ini ya bahannya sudah jadi? Ini yang nah 1 kali pembakaran. Ya. Apa ini 1 kali pembakaran? Biskuit namanya. Biskuit. Iya, Mama. ini udah ada nama-namanya. Jadi salah satu customer saya, Iya. dia udah cukup pinter. Iya. Dia hanya sewa studio. Terus dia bikin sendiri. Jadi dia mau ngeglaze sendiri, mau warnain sendiri. Jadi dia titip cuma sampai biskuit dulu. Nanti dia datang lagi gitu. Ini tuh suaranya nyaring kalau dia udah di biskuit. Ini Biskuit istilahnya. istilah biskuit. Pembakaran pertama itu biskuit. Oke. Pembakaran kedua glazing. Glazing. Biskuit dan glazing. Ini namanya biskuit. Oke. Nah, yang saya bilang kalau misalnya kita teksturnya tidak yang floating nih. Oh, ini Dia bagus kayak gini ya. nih. Ah. Padahal saya udah kasih jarak, ya kita selalu belajar dari kesalahan ya. Dia nempel di sini. Oh, nempel. Nempel di platnya yang tadi, yang itu loh. Oh, oke. Meleleh gitu ya. Dan dia nempel. Oke. Nah, dia nempel di plat. Oke. Padahal kalau terlihat dari visualnya dengan agak meleleh-meleleh itu menurut saya malah menjadi suatu keunikan tersendiri. Iya, nah itu yang saya mau bikin tadinya, cuma over dia melelehnya. Oh. Over jadi kayak dia menempel di sini, jadi harus saya dia tadinya Iya. nempel nih Om. Iya, iya, iya. Nggak bisa diangkat, Diketrek. harus diketrek pakai Iya. palu, terus ya pahat lah gitu, diketrek kayak gitu, atau di gerinda ya. Iya, kalau orang gerinda. bilang gitu. Saya pernah malah menemukan orang itu ininya glazing cuma di sini doang tuh. Oh iya, bisa jadi di atas saja. Bisa ya? Bisa, cuma setengah, cuma Oh. setengahnya doang. Tapi dia mungkin pakai yang agak floating juga gitu, jadi bagus, nggak rata doang. Iya, tapi iya, kayak iya. Bergelombang. Ada gelombang. Kayak gitu, iya. Keren ini, keren. Ntar contohnya di sini. Oke.
Ya wis, berarti ini cukup kita ngeliat contoh ya, hasil akhir ya Mbak ya. Hasil akhir. Oke, kita hasil akhir. Nah, ini Soalnya nanti ada pertanyaan akhir nanti kita Oke. tunggu buat belakangan. Ini yang bagian sini hasil karya Murid. yang murid-murid di sini nih. Ya. Ini Ih lucu-lucu nah nih. ini di carving sama dia. Oh, masih bisa carving juga. Di carving itu pada saat pengeringan. Ya, tadi, ya, ya, yang ya, ya. awal, sebelum dibakar. Di Ini kok carving. lucu sih kayak ini. Nah ini sama, Brindil-brindil. iya sama dia diceplok-ceplok kayak gitu. Di apa ya namanya yang lebih cair ditempel-tempel di sini sama dia. Dia buat bikin pot. Dia Oke. suka tanaman orangnya. Lucu-lucu. Tuh. Unik ya Om ya. Heeh. Si Michelle nih. Ya, Hey, Michelle. Michelle. Ini teknik machine wheel tapi Ya. dicampur manual, yaitu Ya. hasil touch up-nya Mm-mm. terakhir. Nyentrik. Nyentrik. Nah, kalau ini teknik slab namanya Om. Bisa juga. Iya, slab itu Oke, dari Nanda. dari Mbak Nanda. Ya. Dia Kita teknik kayak Patino slab, Sidini zaman dulu. teknik slab yang manual tapi dipipihin tuh. Nah, Pakai rolling pin kayak gini Pada gitu. waktu tadi membuat itu dia prinsipnya ini manual dong, nggak bisa Manual. pakai alat mesin. Nggak bisa. Ya, dia lebih natural manual. Mesin giling kayak roti gitu. Oke. Ya itu slab tapi mesin gilingnya. Nah, cuma bentuk ini kan dia pakai tangan sendiri, Iya, biarin patternnya lucu-lucu. tangan sendiri. Ya, Heeh. betul. Ini Keren. manual, terus ini juga slab campur hand Iya. pinch. Ini yang tempel menempel tadi ya. Ya tempel menempel tadi kayak Heeh. gitu. Nah ini lucu. Nah, Nah, ini glazing- blaster. Ya, blasternya bisa unik. Nah, ini kalau mau dibikin kayak gini agak sulit lagi juga gitu loh, karena bentuknya kan kita glaze nggak bisa pernah sama kayak begini, gini. Kita ketinggalan satu glaze-nya seperti apa nih Mbak? Baru inget Eh, bahannya. bahannya glaze biasa. Kayak cairan? Cairan ada di sebelah sana tadi di oven. yang tadi warna satu jerigen Ya, kecil-kecil. jerigen kecil-kecil itu. Ha-ha. Nah, kalau mau buat kayak teknik yang kayak gini Iya. biasanya Mm-mm. ini tuh jadi biasanya si biskuitnya Iya. dalam keadaan agak basah sedikit kayak gitu loh. Jadi dia nggak nyatu pada saat pembakaran, dia akan membuat bentuk jadi kayak gini, nggak halus, nggak rata Ya. kayak gini tuh nggak gitu. Jadi kayak agak lebih basah, atau kita kasih kayak lilin, cairan lilin kayak gitu, ada khusus beli bisa, bikin bisa, kita olesin dulu di sini, terus baru kita glazing. Nah nanti dia malah kayak menciut gitu loh, jadi bikin shaping kayak begini gitu. Glazing tadi. Cuma, iya kenapa Om glazing? Glazing tuh berarti bahan dasarnya apa nih? Mbak? Bahan dasarnya itu kayak bahan bubuk kimia juga, Iya. tapi saya tidak bisa sebutkan Oke, satu-satu oke. gitu ya. Water glass tuh kayak cairan kimia tapi aman, Cairan kimia tapi aman. bisa Oke. buat kosmetik ataupun campuran buat kita glaze ini sih. Oke. Sama si casting tadi saya bilang, Mm-mm. si apa namanya si tanah liat yang dari bubuk Mm-mm. itu tuh dia nggak bisa cuma kasih air doang, cair, Iya. tapi kecairannya itu akan beda pada saat kita kasih si water glass. Oh. Teksturnya akan berbeda. Berarti water glass itu prinsipnya bukan terlepas dari tanah tadi ya. Bukan Kimia. Itu Oke, kimia. clear. Kimia. Semua sebenarnya bahan ini Iya. kimia semua. Iya, Tapi yang aman, Aman. untuk dikonsumsi. Maksud Oke. bukan secara langsung ya. Iya. Di perabotan. Dipegang dan sebagainya. Iya. Menarik. Dan ini sebenarnya customer saya yang saya bilang itu yang dia sewa Iya. studio, ini adalah satu kesalahan. Iya. Jadi sama dia kayaknya agak basah, Iya. terus langsung dicelupin sama dia ke dalam glazing. Oke. Sebetulnya nggak boleh kayak gitu. Aha. Tapi saya jadi kalau saya pribadi saya Jadi suka. suka. Unik Ha-ha. menurut saya. Nggak yang semuanya sama kayak yang Iya. lain gitu. Jadi glazing itu prinsipnya mengerjakannya dicelup ya, Mbak? Bisa dicelup, bisa di spray juga, Oke. atau dikuas juga bisa gitu. Saya kebayang kenapa tadi Mbak Wenda bilang ditutupin lilin yang nggak mau muncul glaze-nya Iya, ya. muncul glaze-nya, iya. Kayak dicelup yang nggak kena lilin, ya tadi Ya, kena efek ini. ya, Lucu. efeknya kayak gini, atau basah sedikit Iya. basah gitu. Iya. Jadinya lucu. Baik. Dan ini buatan anak umur berapa tahun ya? 7 Lucu. tahun apa 8 tahun? 7 tahun lu udah Iya. bikin lucu loh. Dia Lucu. bikin Ini gitu. Anan, Mas Anan. Anan ibunya sih, nama Oh, ibunya ya. Bu Anan. Nah, ini 6 tahun nih. Dia 6 tahun. 6 tahun udah bisa main di sini, Ya, Bu. bisa. Berarti bebas segala umur ya batasannya? At least memulai 3 tahun lah, 3 tahun? di mana motoriknya udah bisa jalan. 3 tahun udah boleh mainan. Udah boleh dong. Oh. Tapi itu balik lagi, kalau namanya anak kecil kita tidak bisa memaksakan dia untuk Iya. kamu harus seperti ini. Iya. Biarkan dia
menjadi apa adanya aja. Ini kayak yang 3 tahun itu, nah ini pottery yang Ya ampun, 3 tahun. Ya, saya arahkan. Tapi keren loh. Saya arahkan, tapi at least ya bisa jadi kayak gini walaupun diarahin. Warnanya kok lucu. Dia ngewarnain sendiri ini, warnanya abstrak memang. Malah nyentrik loh. Iya, ya kan lucu tuh. Dikasih nama Berarti ada dia. proses warna. Di mana proses warna pada waktu di? Proses warna bisa pada saat masih dalam keadaan manual, kita bilang Belum di oven lah belum ini. di oven. Ya. Itu bisa kita warnain langsung. Cuma harus kita keringin sedikit bantu dengan heat gun. Oke. Supaya teksturnya nggak basah banget, Oke. nggak terlalu menyerap gitu. Atau pada saat setelah pembakaran pertama yaitu biskuit tadi bisa Oke. tuh kita warnain gitu. Keren. Ini juga ya ini anak kecil juga. Ini hampir 10 tahun. Ya macam-macam semua umur. Saya mulai dari 3 tahun sih. 3 tahun ya. Tapi kalau misalnya rekomendasi idealnya 5 tahun. 5 tahun. Cuma kalau mau 3 tahun mencoba ya nggak apa-apa. Tapi Bener. kepada para ibu-ibu balik lagi jangan berharap lebih untuk hasil gitu. Oke. Biarkan anak-anak bikin sesuai Bener. apa yang ininya karakternya dia gitu. Nah, Karena itu adalah hasilnya dia. mantap. Kalau gitu kita tinggal ke satu pertanyaan inti nih. Gimana kalau teman-teman ingin belajar atau kursus di sini? Persyaratannya apa aja? Persyaratannya Ya. nggak ada sih. Boleh tinggal langsung DM kita, kontak Iya. ke Tanah Liat Iya. atau di Instagram itu Iya. Tanah Liat Pottery, tinggal cari. Iya. Terus kita Nanti udah kita ada, kasih linknya. ya ada link Iya. untuk WhatsApp-nya sih, tinggal Oke. klik, tinggal pencet gitu. Dan ini by appointment, mohon maaf. By appointment By loh teman-teman. Mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau karena untuk supaya nggak bentrok sama kelas yang lain, karena saya maksimal itu 6 orang tiap 6 sesinya, orang? 3 Oke. jam gitu. Ya. Setiap sesi 3 jam. 3 jam. Setiap hari apa saja? Setiap hari kecuali Jumat kita libur. Oke. Tutup. Minggu juga buka berarti ya? Minggu buka, justru itu yang rame Sabtu Minggu. dan Minggu gitu. Sehari bisa berapa sesi? Sehari bisa 2 sampai 3 sesi 2 sampai kalau 3 saya. sesi. Karena satu sesi 3 jam 3 jam ya. Dan- Tapi biasanya yang saya anut di sini adalah Bebas. Karena dasarnya belajarnya juga begitu. bebas. Iya, jadi saya fokus di dia 3 jam. Ya. Kalau mewarnai itu kan bebas ya, Bebas nggak waktunya. harus kamu harus warnain, Bener. itu udah saya bisa tinggal. Iya. Saya bisa kan next sesi selanjutnya. Yang penting di 3 jam pertama itu Iya. mereka udah jadi satu bentuk dan tinggal mewarnain Oke. setelahnya. Mau duduk sampai sore sampai malam boleh Monggo. gitu, monggo. Secapeknya aja ya, seenaknya aja gitu. Dan biayanya berapa? Iya. Biayanya itu untuk DM boleh, ya DM aja deh. DM ya teman-teman. Apalagi kalau rame-rame ada harga spesial loh, gitu. iya. Ya DM aja DM. DM aja teman-teman. Yuk yang penasaran langsung kebut ya. Datang ke sini ya. Oke kalau gitu kita tutup ya Mbak. Baik, terima kasih Om. Saya makasih benar teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa apa ya, benar-benar kita jadi banyak belajar. Makasih benar loh Mbak Wenda. Ini pelajarannya luar biasa. Bukan cuma karya atau apa, tapi ada justru ada banyak unsur kehidupan di sini. Saya Betul, rasakan. betul Ya? banget. Sama buat diri kita sendiri Iya. yaitu melatih kesabaran itu sih Om. Melatih kesabaran. Melatih kesabaran kita. Ya, Betul. meningkatkan diri dan melatih kesabaran. Iya. Oke, semoga bermanfaat dan menginspirasi semua. Makasih Mbak Wenda ya. Salam.